Selebritas yang juga politisi Marissa Haque meninggal dunia. Almarhumah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sore ini. Kerabat, rekan, dan tetangga terus berdatangan ke rumah duka. Persiapan pemakaman terus dilakukan. Almarhumah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sore ini. Seperti diketahui, Marissa Haque berpulang pada Rabu dini hari di usia 61 tahun. Keluarga merasa terkejut karena Marissa sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan. Amin Allah. Diampuni segala dosa-dosanya. Amin Allah. Amin. Terima kasih atas doanya semua ya Allah. Amin. Lancarkanlah perjalanannya Allah. Amin. Semoga kami akan terus mengenal beliau ya Allah. Sudah buat ibu. Sudah buat ibu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Para pelayat datang ke rumah duka almarhumah Marissa Haque di Perumahan Pelangi, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu yang datang melayat adalah Anies Baswedan. Anies memberi doa terbaik bagi Marissa Haque. Kita semua merasa kehilangan atas wafatnya Ibu Marissa Haque. Selama perjalanan hidupnya, dedikasinya yang luar biasa pada profesinya yang selalu serius, pada kegiatan sosial yang terus almarhumah kerjakan. Mbak Marissa tidak ada sakit, tidak ada kabar apa-apa, mendadak wafat. Kami yakin almarhumah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah, diampuni semua khilaf dan dosanya. Aktor dan politisi yang juga sahabat Marissa Haque, Rano Karno, melayat ke rumah duka. Meski sudah lama mengenal Marissa dan keluarganya, Rano mengaku sudah tidak jumpa Marissa selama 15 tahun. Rano Karno menyebut cukup dekat dengan Marissa Haque dan film pertama Marissa bersama dirinya. Sebagai teman, saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Haque ini. Film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Itu aja. Marissa Grace Haque lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 15 Oktober 1962. Ia menikah dengan sesama selebritas Ikang Fauzi. Karirnya di dunia hiburan tanah air telah dimulai sejak tahun 80-an. Saat ia masih aktif menyanyi dan menari di Sanggar, ia diajak oleh sutradara film M.T. Rishaf untuk berperan sebagai Marissa dalam film Kembang Semusim. Lalu ia semakin aktif membintangi berbagai judul film lainnya, seperti Bawalah Aku Pergi, Hukum Karma, Jejak Pengantin, Sebening Kaca, dan Melintas Badai, termasuk Tinggal Landas Buat Kekasih yang mempertemukannya dengan Ikang Fauzi. Film terakhirnya berjudul Yang Tercinta. Di tahun 1985, almarhum Marissa Haque pernah mendapat penghargaan sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik pada Festival Film Indonesia. Selesai dengan berbagai judul filmnya, istri dari Ikang Fauzi ini mulai melangkah maju ke dunia politik. Ia mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR tahun 2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tuntas dengan karir politik di PDIP, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada Oktober 2007 bersama sang suami.
Lalu pada 2012 ia resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional PAN. Marissa Haque dikenal sebagai sosok yang gemar belajar dan tertarik dengan dunia pendidikan. Ia mendapat gelar sarjana hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta doktor untuk program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB tahun 2012. Marissa merupakan putri sulung dari pasangan Alen Haque dan Nike. Adik kedua almarhum Marissa, Soraya Haque, menceritakan bagaimana kakak tercintanya ditemukan meninggal dunia. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi, akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak, untuk keluar surat kematian begitu. Sudah begitu saja, karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat. Marissa Haque berpulang pada Rabu dini hari di usia 61 tahun. Ia disemayamkan di rumah duka di perumahan Pelangi, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Almarhum Marissa Haque dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di rumah duka keluarga Marissa Haque. Masni, jam berapa jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman Tanah Kusir? Iya, kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan, nanti sekitar pukul 4 atau pukul setengah 4 ini jenazah almarhumah Marissa Haque ini akan dibawa ke TPU Tanah Kusir. Namun saat ini sekarang saya berada di saya berada di Masjid Jami Bintaro dan akan disolatkan tentunya dari jenazah almarhumah Marissa Haque ini, dan juga beberapa kerabat, tetangga, teman-teman dari Marissa Haque dan juga dari kalangan artis ini masih berdatangan untuk nantinya ikut melaksanakan sholat jenazah dan juga menyolatkan almarhumah Marissa Haque. Dan tadi di rumah duka sudah banyak dari kalangan artis dan juga pejabat yang datang untuk melayat. Ada beberapa dari ada beberapa dari selebritis yang datang atau artis, yaitu ada Adi MS, Vina Panduwinata, dan juga Widiawati, dan juga ada beberapa artis-artis lainnya. Selain itu, untuk pejabat juga ada tadi Rano Karno yang sempat melayat pagi hari, yang dimana juga dia menyampaikan bahwa sudah lama tidak berjumpa dengan Marissa Haque dan mendapatkan kabar bahwa Marissa Haque sudah berpulang seperti itu, dan menceritakan kenangannya bersama Marissa Haque bahwa film perdana Marissa Haque ini bersama dirinya. Dan selain itu ada juga Anies Baswedan bersama istrinya juga ikut melayat ke rumah duka tadi pagi, dan juga menceritakan bagaimana pertemuan mereka dan juga kenangan-kenangan mereka selama berada di Amerika sewaktu berkuliah dulu. Dari artis dan juga pejabat ini dan kalangan lain ini menyampaikan duka dan juga menyampaikan bela sungkawanya, rasa sedihnya dengan kepulangan dari Marissa Haque, di mana kalau dari keluarga sendiri menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada gejala penyakit, dan ini Marissa Haque meninggal begitu memberikan kejutan begitu ya, seperti tidak ada tanda-tanda yang berpulang sekitar pukul 1 kurang tadi malam dan dibawa ke rumah sakit untuk memastikan bagaimana keadaan dari Marissa Haque dan dinyatakan meninggal. Dan tadi hingga pukul 2 siang jenazah ini disemayamkan dan juga disemayamkan di rumah duka. Dan sekarang sudah berada di Masjid Jami Bintaro, akan disolatkan dan masih menunggu beberapa kerabat dan juga teman-teman artis dari Marissa dan juga kalangan-kalangan lainnya yang ikut nanti menyolatkan jenazah almarhumah Marissa, dan setelah disolatkan akan dibawa ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Ivo.
Berarti setelah disolatkan di masjid, jenazah langsung dibawa ke pemakaman di TPU Tanah Kusir begitu, Mas Ni? Iya, informasi terakhir yang kami dapatkan memang begitu. Dari setelah disolatkan di Masjid Jami Bintaro ini akan dibawa ke TPU Tanah Kusir, dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan. Tentunya memang kalau kita melihat sekarang sudah pukul 3 kurang, mungkin sebentar lagi akan disolatkan, tapi kalau kita melihat memang belum, tentunya mungkin menunggu dari beberapa orang atau siapa yang ingin datang menyolatkan almarhumah Marissa Haque, tapi kita masih menunggu jam berapa nanti akan disolatkan dan akan dibawa ke TPU Tanah Kusir, Ivo. Jurnalis Kompas TV, Mas Ni Rahmawati melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih, Mas Ni. Saudara dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan Polda Sumut mengambil jaringan jasad siswa yang tewas usai dihukum guru Kojam 100 tali. Kami hadirkan informasinya setelah jeda.